Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini, mari kita mempelajari trik mencari referensi ilmiah baik berupa artikel proceeding, artikel jurnal, ataupun referensi ilmiah lain hanya dengan menggunakan mesin pencarian Google. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan, saya sudah membuat video yang berkaitan dengan cara mencari referensi ilmiah dari berbagai portal. Ada portal Sinta, ada Garuda, dan sebagainya. Namun di video tersebut kita hanya mencari yang sebatas artikel dari jurnal. Atau di bagian agak akhir dari video tersebut saya juga menjelaskan salah satu portal yang bisa kita gunakan untuk mencari buku. Nah, namun ada kalanya kita ingin mencari referensi ilmiah yang tidak hanya berupa artikel jurnal atau buku. Karena referensi ilmiah itu bisa dalam bentuk lain, misalkan book chapter ataupun ensiklopedia ataupun artikel proceeding. Nah, pada video kali ini mari kita mencari berbagai referensi ilmiah tersebut yang tentunya sesuai dengan penelitian kita dan hanya dengan menggunakan Google tanpa menggunakan portal-portal lainnya. Dan hanya dengan menggunakan Google semacam ini kita dapat panen ratusan atau bahkan hampir ribuan artikel atau referensi ilmiah lainnya yang sesuai dengan penelitian kita. Bagaimana caranya? Mari kita lihat triknya berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi internet tentunya. Setelah itu kita mengakses Google. Bisa google.co.id maupun google.com. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alur di video ini. Di video ini saya akan membagi dua sesi. Sesi pertama saya akan menjelaskan trik dasarnya agar baik dosen ataupun peneliti ataupun mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dapat mencari artikel jurnal berbahasa Indonesia. Nah, nanti di sesi selanjutnya di beberapa menit kemudian akan saya sampaikan trik bagaimana mencari referensi ilmiah yang berstandar internasional sehingga referensi tersebut dapat digunakan sebagai referensi ketika kita menulis naskah di Scopus maupun Web of Science. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada kolom pencarian ya. Misalkan kita ingin melakukan penelitian pengaruh pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa di pelajaran biologi. Saya ulang ya, pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa di pembelajaran biologi. Nah, ini ada beberapa kata kunci yang terkandung di dalam judul tersebut. Salah satu kata kuncinya adalah keterampilan berpikir kritis. Langsung saja kita tuliskan di sini, di kolom pencarian. Keterampilan berpikir kritis. Kemudian di bagian akhir kita tambahkan file type .2 PDF. Kenapa harus kita tambahkan file type PDF? Agar format hasil pencarian kita mayoritas akan berformat PDF. Loh, kenapa harus PDF? Karena mayoritas referensi ilmiah di internet itu diformat dalam bentuk PDF. Kalau kita tidak membatasi hasil pencarian kita dengan format PDF, maka nanti muncul juga rujukan dari WordPress, dari Blogspot yang tentunya ketika kita menulis naskah ilmiah baik skripsi, tesis ataupun bahkan artikel jurnal, kita tidak diperkenankan mengutip dari referensi-referensi yang kurang ilmiah seperti itu. Referensi yang harus kita gunakan ya berupa book chapter, ensiklopedia, kemudian buku, kemudian artikel jurnal ataupun artikel proceeding. Yang tadi seperti yang saya katakan, formatnya pada umumnya berupa PDF. Ini merupakan kata kunci yang kita gunakan dan file PDF ini akan membatasi hasil pencarian kita. Kemudian kita enter.
Sehingga di sini muncul hasil pencarian yang membahas keterampilan berpikir kritis. Kita lihat ya, ini dari jurnal Unikama. Ini ada media neliti.com. Neliti.com sendiri merupakan database ya yang mengumpulkan berbagai referensi ilmiah di berbagai sumber. Kemudian pasca UMACID, ini jadinya referensinya diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang. Kemudian ada e-jurnal Undiksa. Undiksa itu di Bali. Terus ada jurnal UNES Semarang dan sebagainya. Ini semua hasilnya berupa format PDF ketika kita download. Berkaitan dengan kata kunci sendiri, di video yang lain saya akan membahas secara tersendiri bagaimana trik mengidentifikasi kata kunci penelitian kita sehingga kita dapat memperoleh list-list kata kunci yang dapat digunakan baik untuk mencari referensi ilmiah di mesin pencarian Google ataupun sebagai dasar kita menyusun kerangka karya ilmiah agar kerangka tersebut dapat bisa dikembangkan menjadi artikel jurnal berstandar Scopus ataupun WOS. Nanti linknya akan saya tuliskan di bawah di deskripsi video ini. Namun karena video tersebut masih akan saya buat beberapa hari lagi, maka di deskripsi video di bawah belum ada. Cara mudahnya silakan subscribe channel ini sehingga ketika saya upload video tersebut, akun YouTube Anda akan memberitahukan bahwa saya telah mengupload video tersebut. Oke, kembali ke sini. Nah, ini muncul ya. Sekarang ada trik lanjutan yang bisa kita gunakan agar hasil pencarian kita menjadi lebih sesuai dengan keinginan kita. Salah satu keinginan kita adalah kita ingin memperoleh referensi 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Loh, kenapa? Karena ketika kita menulis skripsi, misalkan adik-adik menulis skripsi, maka dosen biasanya pada umumnya menyatakan 80% atau 90% referensi Anda harus 5 tahun atau 10 tahun terakhir agar tidak terlalu lampau, agar masalah atau teori yang diangkat masih relevan. Ataupun kita sebagai dosen atau peneliti, ketika kita ingin menulis artikel untuk jurnal Sinta apalagi Scopus, maka sebaiknya artikel kita harus update. Kenapa? Karena artikel jurnal itu menyuguhkan informasi yang update sehingga referensi yang digunakan juga harus update. Bagaimana caranya agar hasilnya 5 tahun atau 10 tahun atau berdasarkan tahun yang kita inginkan? Caranya di bawah sini ada beberapa menu. Nah, di sini ada setelan. Ya, kalau di yang berbahasa Inggris mungkin option ya. Kemudian di sini ada alat atau tool. Setelan bisa kita klik. Nah, di sini ada macam-macam ya. Sedangkan alat juga bisa kita klik. Kalau alat kita klik akan muncul 3 sub menu ini. Bahasa. Nah, bahasa bisa kita pilih. Bisa hanya yang berbahasa Indonesia atau bahasa apa saja. Kalau adik-adik yang ingin mencari referensi untuk skripsinya dan hanya ingin yang berbahasa Indonesia, tinggal pilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian terkait waktu, kita bisa mengklik tanda panah ke arah bawah di sebelah kanan tulisan sembarang waktu ini. Atau mungkin kalau Google-nya tersetel bahasa Inggris mungkin anytime ya. Ini tulisannya. Kemudian kita klik. Nah, ketika diklik, bisa sembarang waktu, bisa 1 jam terakhir, bisa 24 jam terakhir. Sehingga ketika kita memilih salah satu pilihan di sini, hasil pencarian kita akan hanya mayoritas berasal dari publikasi yang dipublikasikan di rentang waktu yang telah kita pilih. Dan tadi saya katakan, biasanya kita ingin mencari 5 atau 10 tahun terakhir. Di sini hanya 1 jam, 24 jam atau sehari, seminggu, sebulan, setahun. Bagaimana caranya agar 5 atau 10 tahun terakhir? Kita pilih yang ini, rentang waktu. Kalau yang di bahasa Inggris silakan pilih menu yang paling bawah. Kemudian kita klik kiri sekali. Sehingga muncul rentang tanggal khusus di sini. Kita bisa tuliskan tanggalnya secara mendetail atau tahunnya saja. Kalau saya biasanya tahunnya saja. Sekarang tahun 2020 ya. Misalkan kita ingin mencari 10 tahun terakhir, maka dari 2010 hingga 2020. Kemudian kita pilih start atau mulai. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasil pencariannya maka dibatasi berdasarkan tahun yang kita batasi tadi.
Ini 2020, ini 2017, ini 2020, ini 2016, ini 2020 lagi, dan seterusnya. Mayoritas hasil pencarian kita dalam rentangan 10 tahun terakhir. Sehingga di sini juga ada keterangan lanjutan 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2020. Itu cara kita agar hasil pencarian kita sesuai dengan tahun publikasi yang kita inginkan. Sebetulnya ada cara lanjutan lagi yang bisa kita gunakan, cara mengatur option secara mendetail ketika kita menggunakan Google. Kita coba ya. Kita pilih setelan di sini. Kemudian kita pilih penelusuran lanjutan. Mungkin kalau yang Google-nya berbahasa Inggris tulisannya advanced search atau apa gitu ya. Pokoknya ada advance-nya mungkin. Ya, penelusuran lanjutan ini kita klik kiri sekali. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Semua kata berikut ini kata kunci yang bisa kita masukkan. Kemudian di sini ada kolom. Ada keterangannya. Beri tanda kutip untuk kata yang sama persis. Misalkan kita ingin mencari keterampilan berpikir kritis sama persis, ya udah kita kasih tanda petik. Dan seterusnya. Kemudian di sini bahasa, bisa kita pilih juga bahasanya. Mungkin bahasa Afrika, bahasa Arab, bahasa Inggris saja, atau bahasa Indonesia saja. Kemudian hasil pencarian tersebut ingin kita peroleh dari kawasan Indonesia saja, atau mungkin dari negara lain, atau dari kawasan mana saja. Kalau kita ingin menulis artikel di jurnal internasional, maka sebaiknya kawasan mana saja. Tapi ketika kita ingin mencari masalah yang ada di Indonesia saja, sebagai dasar pembuatan pendahuluan, kita bisa saja pilih yang kawasan Indonesia. Sehingga hasil pencarian yang diperoleh dari Google hanya dari jurnal atau universitas yang kawasannya di Indonesia. Sehingga masalah penelitiannya yang diangkat di referensi tersebut mayoritas juga dari Indonesia. Kemudian di sini juga bisa dicari, nah jenis filenya ini sudah PDF. Kenapa? Karena tadi kita sudah menuliskan file tab PDF. Kalau kita belum menuliskan file tab PDF, nah kita bisa juga menggunakan menu ini. Kita bisa mencari yang lain ya, tetapi karena sesuai penjelasan saya tadi, referensi ilmiah biasanya PDF, maka kita pilih yang PDF. Begitu. Kemudian nanti kalau sudah selesai diatur, kita bisa pilih ini, penelusuran lanjutan, diklik saja. Sehingga nanti kembali ke halaman seperti ini, namun sudah diatur sesuai keinginan kita. Oke. Namun cara tersebut jarang saya lakukan. Saya lebih suka seperti ini langsung. Saya tuliskan kata kuncinya, kemudian saya tulis file tab-nya, kemudian saya pilih setelan, alat, kemudian saya pilih yang ini. Rentang tertentunya 10 tahun terakhir. Itu yang biasa saya lakukan, baik saya menulis artikel di jurnal Sinta 2, Sinta 1 maupun Scopus ki atas sampai ki bawah. Kuartil atas sampai kuartil bawah. Oke. Sekarang tinggal diklik saja, misalkan oh ini kayaknya bagus, atau ini mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Tinggal diklik kanan saja. Jangan langsung klik kiri karena nanti hilang ya. Klik kanan. Kemudian, oh yang ini juga bagus, profil keterampilan berpikir kritis siswa, klik kanan juga. Kemudian di sini, analisis kemampuan berpikir sepertinya bagus juga, klik kanan juga. Kalau kita klik kiri, nanti akan berpindah ke halaman yang sudah kita klik, maka Google-nya nanti hilang. Padahal kalau kita ingin mencari referensi ilmiah, kita tidak hanya menggunakan satu referensi saja, tetapi banyak referensi. Jadinya kita lakukan searching di Google sekali, lalu hasil pencariannya kita klik kanan satu persatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada yang seperti ini. Setelah kita klik, langsung ada menu. Ini ingin langsung di-save kah atau ingin dibuka? Ya sudah, langsung kita save saja. Oke. Kemudian, yang ini juga save file, kita pilih, kemudian oke. Kemudian misalkan kita ingin mencari lebih banyak lagi, kita pilih berikutnya. Nah ini misalkan bagus, kita klik kanan juga.
Kemudian kita tunggu sehingga muncul save file oke. Sehingga kita sudah memperoleh beberapa artikel dari jurnal. Nah, dengan cara ini nanti kita bisa saja mendapatkan bentuk lain. Nah, ini misalkan proceeding. Kita klik ya, klik kanan, open link in new tab. Kemudian muncul ini lagi, kita pilih save file, kemudian kita pilih oke. Sehingga dengan cara ini kita bisa panen berbagai referensi dari berbagai sumber yang insya Allah dapat dipercaya. Namun ada kalanya ada yang halamannya seperti ini. Ini mungkin masih down atau ada masalah. Tidak masalah. Hanya satu yang bermasalah tapi ada banyak yang kita peroleh. Kalau misalnya setelah kita klik kemudian ternyata tidak langsung download, nanti perlu kita cari menu downloadnya. Karena bisa saja kita mencari ini, kita klik kanan, tidak langsung ke halaman PDF-nya, namun ke halaman jurnalnya. Nah, di halaman jurnal nanti kita cari menu download full paper atau download PDF. Begitu ya. Oke, ini cara kita mencari yang bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari artikel berbahasa Inggris karena kita ingin menulis artikel di jurnal internasional Q1 misalkan. Oke, cara saya seperti ini. Karena kita ingin menulis jurnal internasional, maka keywordnya ya juga harus internasional, menggunakan bahasa internasional, misalkan bahasa Inggris. Sehingga hasilnya pun dari kawasan internasional juga. Misalkan keterampilan berpikir kritis, bahasa Inggrisnya adalah critical thinking skills. Nah, seperti ini ya. Ada dua cara. Yang pertama kita tulis file tab. Seperti tadi, PDF. Cara kedua setelah ini akan saya jelaskan tanpa menggunakan file tab tapi menggunakan kata kunci tambahan yang lain. Oke, critical thinking skills file type titik 2 PDF kemudian kita enter. Ini saya tutup dulu. Oke, sehingga di sini karena tadi waktunya sudah kita batasi 10 tahun terakhir dan formatnya kita tentukan PDF, maka kita sama seperti tadi akan memperoleh berbagai hasil dari berbagai wilayah yang membahas critical thinking skill. Nah, misalkan ini proceeding ini. IOP merupakan salah satu nama proceeding. Coba kita klik kanan. Kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian kita coba buka berikutnya. Ini ada dari ResearchGate. Kemudian EU itu dari Eropa ya biasanya. Kemudian Raden Fatah ini dari Indonesia. Nah, ini jurnal Sagepup ya. Ini termasuk jurnal raksasa ya. Kita klik kanan juga. Kemudian di sini ada proceeding lagi. Coba kita buka. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh proceeding yang tidak langsung terdownload. Kalau seperti ini, kita download manual saja. Kita pilih menu download di sini, di atas. Saya menggunakan Mozilla ya. Kalau Mozilla tampilannya seperti ini. Kita klik download, kemudian kita pilih save file, kemudian oke. Ini bagus ini, karena ini proceedingnya terindeks Scopus. Nah, kemudian, ini jurnal Sagepupnya. Bacanya apa ya? Tulisannya Sagepup. Kemudian ini proceeding tadi. Oke, saya tertarik yang Sagepup ini. Nah, ini. Ini bisa kita download dengan cara yang sama. Kita klik bagian menu download, kemudian kita pilih save file, kemudian kita pilih oke. Udah selesai. Itu cara kita untuk mencari referensi dari internasional resource, dari sumber internasional. Namun ada kalanya kita ingin mencari sumber internasional yang benar-benar berkualitas. Nah, kita bisa saja referensi tersebut tidak berformat PDF. Misalkan mengarah ke jurnal yang belum langsung ke halaman PDF. Ataupun dari artikel jurnal yang formatnya berupa halaman web, bisa saja. Oleh karena itu, file tab-nya ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan kata kunci lain yang merujuk pada nama publisher atau nama portal dari
portal atau publisher yang mempublikasikan berbagai naskah bereputasi internasional. Saya paling suka menambahkan kata kunci ini. Ketika saya membuat berbagai naskah yang sudah diterbitkan di Scopus Q3, Q4, Q2, saya menggunakan tambahan Science Direct seperti ini. Nah, Critical Thinking Skills spasi Science Direct. Kemudian saya enter. Nah, Science Direct sendiri ini merupakan portal yang mengumpulkan berbagai referensi ilmiah, baik book chapter, buku, ataupun artikel proceeding dan artikel jurnal yang dipublikasikan di Elsevier biasanya. Nah, di sini muncul banyak, tinggal kita pilih saja nanti. Misalkan kita pilih yang ini. Dan bagus-bagus kalau dari Science Direct. Kita coba pilih 3 teratas ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Selain Science Direct, apa yang biasanya saya gunakan? Kalau saya ingin, biasanya Science Direct ini ada yang gratis, full papernya, ada yang abstrak saja. Karena Science Direct itu tidak full open access. Kalau ingin full open access dan masih berkualitas bagus, Science Direct-nya biasanya saya ganti dengan Hindawi. Nah, Hindawi ini jurnal open access, kumpulan jurnal open access. Kemudian di enter. Nah, nanti muncul berbagai artikel yang membahas critical thinking skill yang dipublikasikan oleh Hindawi. Atau bisa menggunakan yang lain, misalkan MDPI. Kalau ingin mencari yang lain, Springer, tinggal tuliskan Springer dan sebagainya. Atau IEEE. Atau yang bagus juga itu yang bagus tapi mahal publikasinya PLOS. Nah, bisa kita tuliskan PLOS atau SAGEPUB tadi juga bisa. Jadinya setelah kita menuliskan kata kunci kita, kemudian kita lanjutkan dengan publishernya atau portalnya. Begitu ya, itu trik selanjutnya. Nah, sekarang kita coba buka Science Direct yang kita peroleh tadi. Nah, ini semuanya bisa di-download gratis karena di sini ada tulisan download full text in PDF. Coba kita download ya. Dan ini proceeding. Bukan artikel jurnal. Kita klik kiri sekali. Kemudian muncul download this article. Kita klik kiri juga. Kemudian kita tunggu prosesnya. Dengan cara seperti ini kita bisa mengumpulkan berbagai artikel jurnal. Atau berbagai proceeding. Ataupun bahkan book chapter yang kekuatan ilmiahnya itu dapat dipercaya sehingga ketika kita gunakan sebagai referensi ilmiah dalam naskah ilmiah kita aman dari komentar editor atau reviewer. Karena kebetulan saya juga sudah mereview beberapa Scopus Q1. Nah, salah satu yang saya lihat juga adalah referensinya, komposisi referensi yang digunakan oleh penulis. Ketika saya mereview Q1 dari IEEE ataupun dari Elsevier, selain saya lihat metodenya, saya lihat komponen naskahnya, saya lihat juga referensi yang mereka gunakan. Nah, setelah tadi kita pilih menu download full text atau PDF tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih tanda panah bawah ini. Ini simbol download PDF. Kita klik kiri sekali. Sehingga nanti akan muncul kotak seperti ini lagi. Kita pilih save file, kemudian kita klik OK. Sehingga sudah terdownload. Di sumber yang lain, di referensi yang kita dapat yang lain juga caranya seperti itu. Namun ada kalanya ya, kita mencari Science Direct menggunakan kata kunci tambahan, jadinya Creative Thinking Skill Science Direct atau Metacognitive Skill Science Direct. Kemudian mendapatkan referensi yang bagus, namun ternyata tidak open access. Hanya ada judul dan abstraknya, full papernya tidak ada. Bagaimana caranya agar kita memperoleh informasi bagus dari artikel tersebut? Nah, di video yang lain nanti akan saya bahas. Bagaimana caranya menggunakan berbagai referensi yang tidak full text. Bagaimana juga caranya menyampaikan informasi tersebut menjadi informasi yang baik ke dalam naskah kita. Nanti dibahas di video yang lain. Oke. Nah, begitu trik sederhana yang dapat kita gunakan untuk mencari referensi ilmiah hanya dengan menggunakan Google. Langkah ini selalu saya lakukan baik ketika saya menulis di Scopus Q4 hingga Q yang kuartil atas. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.